Aku tidak pernah tahu bahwa seorang laki-laki bisa benar-benar patah hati karena cinta. Sampai aku melihatnya sendiri. Bukan lewat tangisan yang meraung-raung, tapi lewat sorot mata yang kehilangan arah, lewat diam yang menggema lebih keras daripada teriakan. Ternyata luka di hati laki-laki tak selalu berdarah di permukaan. Ia merembes pelan, dalam, dan lama. Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bacakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian. Bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Namaku Anita. Aku anak bungsu dari keluarga yang bisa dibilang tidak biasa. Ayahku menikah 2 kali. Ibu kandungku adalah istri keduanya. Dari pernikahan pertama, ayah memiliki seorang anak lelaki bernama Mas Arfan, kakak tiriku. Dari pernikahan kedua, aku dan kakakku yang lain, Mas Damar, dilahirkan. Kami tinggal serumah setelah ibu kandung Mas Arfan meninggal saat aku berusia 7 tahun. Sejak itu, keluarga kami perlahan menyatu. Tak ada sekat yang benar-benar kentara. Kami semua menyebut satu sama lain kakak dan adik, walaupun darah kami tak sepenuhnya sama. Mas Arfan adalah sosok yang tenang, pekerja keras dan pendiam. Ia seperti langit sore hari. Penuh warna, tapi jarang kau perhatikan sampai kamu benar-benar berhenti dan menatap. Mas Damar, kakakku yang kandung, sangat berbeda. Ia percaya diri, hangat, lucu, dan selalu bisa memikat perhatian siapapun dalam hitungan menit. Jika Mas Arfan seperti buku tua yang penuh makna tapi tertutup, maka Mas Damar adalah novel ringan dengan sampul cerah yang langsung membuatmu ingin membaca. Dan di antara mereka, hadir seorang gadis bernama Nira. Nira datang ke dalam hidup kami seperti angin musim semi. Lembut dan membuat segalanya terasa lebih hidup. Ia teman kerja Mas Arfan di sebuah firma arsitektur kecil di kota. Aku pertama kali mendengar namanya saat Mas Arfan pulang dengan senyum kecil dan mata yang entah kenapa terlihat lebih terang dari biasanya. Namanya Nira, katanya pelan saat aku menanyai kenapa wajahnya tampak berbeda. Itu pertama kalinya aku melihatnya benar-benar jatuh cinta. Ia mulai pulang larut malam, bukan karena kerja, tapi karena menunggu kesempatan untuk menjemput Nira ke stasiun. Kadang dia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendesain sesuatu yang kecil, seperti pembatas buku, hanya karena Nira bilang ia suka membaca. Mas Damar awalnya tak tertarik, tapi semua berubah saat suatu hari Nira datang ke rumah. Mas Arfan ingin mengenalkan teman istimewanya pada keluarga. Aku masih ingat jelas bagaimana Mas Damar memandang Nira sore itu. Ia menatap seolah dunia mengecil jadi hanya satu titik. Nira. Retakan yang tak terdengar itu pun muncul. Awalnya kupikir itu hanya rasa tertarik sesaat. Tapi hari demi hari, Mas Damar mulai lebih sering kebetulan berada di sekitar Nira. Dia menawarkan tumpangan, membantu saat Nira sibuk dengan urusan kuliah pasca sarjana, bahkan mulai mengomentari unggahannya di media sosial. Aku tahu Mas Arfan merasa ada yang berubah, tapi ia tetap diam. Satu-satunya waktu aku mendengar dia bicara tentang ini adalah saat kami duduk berdua di balkon. Kalau orang yang kita cintai ternyata lebih bahagia dengan orang lain,
Apa salah kalau kita mundur? Aku ingin menjawab, tapi tak ada kata yang terasa cukup. Lalu waktu seperti mempercepat langkahnya. Nira mulai lebih sering membalas candaan Mas Damar daripada mendengar cerita serius Mas Arfan. Tatapan matanya berubah. Mas Arfan tetap mencintai dengan cara yang sama. Tenang, konsisten, tanpa tuntutan. Tapi Mas Damar datang dengan bunga, kejutan, dan cerita-cerita jenaka yang membuat Nira tertawa. Dan pada suatu sore yang kelabu, semuanya pecah. Aku tak tahu persis dari mana Mas Arfan mengetahui semuanya. Dia hamil, Nit. Mas Arfan membagikan kabar itu kepadaku. Sudah beberapa bulan terakhir, Mas Damar memang jarang pulang. Tak disangka ternyata Nira dan Mas Damar telah tinggal bersama. Mereka menyewa sebuah kamar kos di dekat tempat kerja Mas Damar. Aku tahu hatinya sedang remuk, tetapi sekuatnya Mas Arfan memasang wajah datar di depanku. Runut dia ceritakan hubungan Mas Damar dan Nira lewat sudut pandangnya. Tanpa dia sadari, air matanya menitik. Dia menangis, terisak pelan sekali, hampir tak terdengar. Walau aku tahu di dalam sana, jauh di lubuk hatinya, dia menangis meraung-raung, berteriak sekencang-kencangnya. Aku akan menemuinya, Nit. Dia berbisik di akhir ceritanya. Mas Arfan mengajak Nira bertemu di taman dekat rumah. Aku mengikutinya diam-diam. Entah karena penasaran atau karena firasat buruk. Aku tahu hatimu sudah bukan untukku lagi, kata Mas Arfan lirih. Aku cuma ingin tahu, sejak kapan aku kehilanganmu? Oh Tuhan, dia bahkan tidak memperdulikan kehamilan Nira. Dia hanya peduli hatinya. Kalaupun Mas Damar tidak bersedia bertanggung jawab, kalau memang hatinya masih untuk Mas Arfan, dia bersedia menikahi Nira. Nira menangis. Ia tak menyangkal. Ia bilang semuanya berubah perlahan. Ia bilang Mas Damar datang dengan cahaya yang berbeda. Ia bilang ia merasa hidup saat bersama Mas Damar. Dan yang paling menyesakkan adalah Mas Arfan hanya tersenyum kecil, lalu berkata, kalau dia membuatmu lebih bahagia, maka bahagiaku ada di sana juga. Mas Arfan pulang malam itu tanpa sepatah kata. Ia hanya masuk kamar dan tak keluar-keluar. Beberapa hari setelahnya, Mas Arfan demam tinggi, sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan tidak hanya sekali. Beberapa kali Mas Arfan dirawat karena demam tinggi. Sampai suatu hari, dengan tubuhnya yang sudah makin kurus, Mas Arfan menghampiriku di depan TV. Aku berangkat 3 bulan lagi, Nit. Dia berkata akan pergi ke Jerman 3 bulan lagi. Diam-diam selama ini dia mengambil program beasiswa pasca sarjananya ke sana. Mas Damar dan Nira pun akhirnya menikah. Suasana rumah seperti menahan nafas. Tidak ada yang benar-benar gembira. Bahkan ayah pun terlihat gelisah. Tapi tidak ada yang berani membahas Mas Arfan, karena dia hadir di semua acara. Memberi ucapan, tersenyum, dan bahkan membantu persiapan. Mulai dari waktu, tenaga, sampai finansial. Tapi aku tahu, aku melihat caranya menatap kursi kosong saat Nira duduk di pelaminan. Aku melihat bagaimana dia diam menatap langit setelah pesta usai.
Mas Arfan tidak pernah membenci Mas Damar, setauku. Tapi ia perlahan menjauh. Ia pindah ke kota lain, menerima beasiswa dan bekerja di luar negeri. Dia bilang ingin memulai dari nol. Kini, di dalam rahim Nira, ada janin yang ditanam Mas Damar. Waktu berlalu. Seorang bayi pun hadir dalam keluarga kecil Nira dan Mas Damar. Rumah mencair. Ayah dan ibu bahagia menimang cucu. Pun Nira dan Mas Damar. Aku masih sering berkabar dengan Mas Arfan. Aku pun bahagia melihat kakakku memiliki anak. Meski kadang aku diam merenung tentang bagaimana cinta bisa menjadi rumit. Suatu hari bertahun-tahun setelah semua itu, aku menerima pesan panjang dari Mas Arfan. Dia tidak sering mengetik. Dia lebih suka menelpon tiap rindu. Tapi isi pesan itu membuat hatiku hangat. Nita, cinta bukan tentang siapa yang paling mencolok, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Bahkan saat harus merelakan, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu dimiliki, tapi selalu mendoakan. Jangan pernah menyesali apa yang hilang. Yang benar-benar untuk kita akan datang atau tetap tinggal, meski tak dalam bentuk yang kita harapkan. Aku membacanya berkali-kali. Di bawahnya dia kirimkan satu foto. Mas Arfan tersenyum, berdiri di sebuah galeri seni kecil. Di sebelahnya, seorang wanita berambut pirang, berhidung mancung dan berkulit putih. Seorang wanita yang jelas tidak berwajah wanita Indonesia, tertawa sambil menggenggam tangannya. Ternyata dia menemukan seseorang yang baru, atau mungkin seseorang yang bisa melihatnya sejak awal. Hidup tidak selalu adil, tapi ia selalu berjalan. Dan kadang kehilangan adalah cara semesta menunjukkan bahwa ada cinta yang lebih baik sedang menunggu di ujung jalan. Aku belajar satu hal dari kisah ini, bahwa patah hati bukan akhir dari segalanya. Terkadang itu adalah awal dari versi kita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk dicintai dengan cara yang benar. Terima kasih sudah mendengar sampai di menit ini. Kalau kalian suka video ini, luangkan waktu kalian untuk like, subscribe, dan mengisi kolom komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini pada teman-teman kalian. Aku juga gak bosan-bosan ngingetin kalau kalian mau cerita kalian dibacakan di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa.